Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Siang, Bu. Oke, silakan untuk ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin dipersilakan untuk berdiri dulu. Kita akan menyanyikan lagu. Kalian mencurahkan isi perasaan hati kalian saat ini. Jadi kalau semua dengan cuaca, kalau semua cuaca hatinya sedang mendung, boleh. Kalau ibu panggil semua mama, Alina Suha mendung bu, boleh ya? Tetap bersuara ya. Dapat dipahami? Baik, Bu. Baik, Ibu. Alina Suha ada? Mendung. Oke, Anggun? Iya, Bu. Hah? Iya. Lagi? Ceria. Ceria. Aprita? Mendung. Den Bagus? Mendung, Bu. Dewi Apriwati? Dia? Cerah, Bu. Cerah. Diza Akajema? Sakit, Ibu. Sakit? Oke. Angelita Luna? Cerah, Bu. Cerah. Eviana Disti? Cerah, Bu. Girit? Ada. Istri Ananingrum? Anjis, Bu. Grimis? Mikael Sangga? Fajar, Bu. Hah? Fajar? Muhammad Farhan? Sunset, Bu. Samset? Muhammad Rizky Zanuar? Mendung, Bu. Mendung. Mahfud Ali? Panas. Panas. Nurul Putri Ramadhani? Cerah, Bu. Reski Ahmad Fauzan? Dingin, Bu. Dingin. Saputra? Sunrise, Bu. Apa? Sunrise? Iya, Bu. Satria Herdi? Saya, Bu. Cerah. Suciati Hana? Cerah, Bu. Cerah. Wahyu Hidayat? Mendung, Bu. Mendung. Warganya? Cerah, Bu. Yasmita? Rintik, Bu. Oke, berarti yang tidak hadir satu ya? Iya, Bu. Diza sakit. Oke, semuanya semoga diberikan kesehatan ya. Amin. Oke, lanjut. Kita ke materi. Oke, di sini ada sebuah gambar. Pernahkah kalian melakukan kegiatan tersebut dari gambar ini? Pernah, Bu. Nah, sudah pernah menjumpai alat ini? Pernah. Sudah. Oke, kira-kira ini alat apa? Untuk mengisi ukuran bensin. Pengisi ukuran bensin. Terus lebih disebut apa? Pom mini. Pom mini. Oke, lanjut. Ada gambar kedua. Gambar kedua ini apa yang dapat kalian amati? Menimbang bayi.
bayi. Ada lagi? Menimbang berat. Menimbang sawit, Bu. Hah? Mengukur berat, Bu. Mengukur berat. Ya, benar. Ini adalah berkaitan dengan itu. Oke, adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, peserta didik mampu menerapkan konsep pengukuran dan metode ilmiah dengan melakukan penyelidikan sederhana dengan tepat. Yang kedua, yaitu peserta didik mampu mengumpulkan data menggunakan alat ukur yang tersedia dengan tepat. Oke. Jadi materi kita hari ini yaitu tentang Pengukuran. Di sini ada video. Silakan videonya sambil diamati ya. Oke, silakan diamati dari Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Gia Academy. Semoga teman-teman selalu sehat dan terus semangat. Pernahkah teman-teman menjahit baju di tempat jahit? Jika kita perhatikan, sebelum membuat pola dasar dari baju yang akan dijahit, biasanya penjahit akan mengukur beberapa ukuran di badan kita, baik itu ukuran panjang baju, lingkar dada, lingkar leher, panjang lengan, lebar bahu, lingkar pinggul, lingkar pinggang, dan juga lingkar pergelangan tangan kita. Apakah teman-teman tahu alat apa yang digunakan oleh penjahit untuk mengukurnya? Besaran apa yang sebenarnya diukur oleh penjahit tersebut? Mengapa harus dilakukan pengukuran? Pertanyaan-pertanyaan tadi akan kita bahas secara lengkap di video kali ini. Jadi di video ini kita akan belajar. Baik, jadi dari video yang pertama yaitu mengenai tentang Penjahit. Penjahit. Penjahit itu biasanya kalau kita masuk ke tukang penjahit itu kita mau ngapain? Menjahit baju. Dari kegiatan si penjahit itu karena kita mau menjahit baju, apa yang dilakukan sang penjahit? Membuat pola dasar. Hah? Mengukur. Nah, ada juga membuat pola. Nah, habis itu biasanya kita diukur ya dengan panjang sekian, dengan lebar sekian gitu ya. Berarti dari alat ukur yang digunakan apa dari penjahit ini? Meteran. Meteran, benar. Dari meteran ini ada namanya satuan. Satuannya apa? Berarti dari meteran? Senti. Panjang. Panjang. Satuan panjang memiliki apa? Satuannya apa? Kok satuan panjang? Nah, oke, sentimeter itu yang disebut satuan. Oke, sekarang dari satuan panjang ada berapa jenis sih satuan panjang itu? Ada 7. Coba apa aja? Ada kilometer, ada sentimeter, kilometer. Tetapi dari satuan panjang itu ada susunannya, ya kan? Ada yang masih ingat agar antara kita dengan mereka yang di luar sana itu tidak ada selisih, tidak ada perbedaan. Makanya diaturlah namanya satuan internasional. Paham ya? Oke, Ibu lanjut. Ini paham. Lanjut di sini. Di sini yang pembahasan kita di awal untuk Mister udah paham ya? Oke. Dan selanjutnya yaitu jangka sorong. Tadi jangka sorong komponennya sudah dijelaskan dalam video ya. Dari ram atas, ram bawah, yang bagian geser dan untuk kegunaannya itu sendiri. Oke? Dan lanjut. Di sini bagian-bagian jangka sorong itu sendiri yang tadi sudah kita simak pada video. Nah, lanjut. Baik. Oke, sebelumnya kayaknya capek ya? Capek, boleh. Kayaknya kita harus adem-adem dulu ya. Kita ice breaking dulu. Bolehlah kita berdiri dulu ya? Ya, kita berdiri dulu. Biar Oke. Di sini
cerah juga, oke ya. Oke, di sini kita ada games penguin. Mungkin ada yang sudah pernah, ada yang pernah belum ya. Oke, kita sama-sama ya. Gerak semuanya. 5, 4, 3, 2, 1. Ayo gerak, gak apa-apa. Boleh, kan kita biar semangat dulu. Diputar ya, pemanasan. Biar lemas yang tadi kaku. Oke, putar. Ayo putar arahnya. Ayo. Ayo kakinya digerakin, biar lemas. Putar lagi. Oke, udah ya? Cukup? Cukup. Oke, silakan duduk kembali. Oke, sudah fresh ya. Jadi untuk selanjutnya di sini Ibu ada LKPD. Setiap kelompok silakan didiskusikan bersama kelompoknya. Ibu bagi terlebih dahulu LKPD-nya. Oke, untuk kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Oke. Di sini ada dari tujuan pembelajaran kita. Di sini sudah Ibu tuliskan, dan di sini ada langkah-langkah cara mengerjakan dari sama teman kelompok kalian. Jangan lupa tuliskan nama kelompok, habis itu nama anggota kalian dan kelasnya, ya, identitasnya. Baru silakan dikerjakan soalnya, dan lembaran untuk jawabannya ada di belakang. Oke? Dapat dipahami? Ya, nanti kalau yang belum paham boleh bertanya. Silakan dikerjakan. Kalau ada soal yang kurang jelas, kurang paham, boleh ditanyakan ke Ibu ya. Baik. Oke, silakan didiskusikan. Soalnya seputaran materi dan pertanyaan-pertanyaan yang sudah dijelasin. Yo, dikerjain. Ya. Jadi boleh bertanya ya, kalau ada yang mau bertanya.
dua. Apa? Bingung dari soal nomor dua. Apa pertanyaannya? Apa yang dikandungnya gimana? Kan gini ya, kan kalau kita mau suatu benda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari yang telah kami diskusikan. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri. Saya Wardania. Saya Dika Farid. Saya Wahyu Hidayat. Saya Alina Sima. Saya Satria. Saya Oke, saya akan menjelaskan tentang apa yang didiskusikan kelompok kami tadi, yaitu ada beberapa soal yang sudah kami jawab. Yang pertama yaitu tentang soal apa yang dimaksud dengan pengukuran dalam fisika. Nah, kami berdiskusi bahwa pengukuran adalah kegiatan membandingkan sesuatu benda dengan kriteria atau ukuran tertentu. Jadi kegiatan membandingkan bisa itu membandingkan panjang, pengukuran bisa membandingkan volume ataupun yang lainnya. Lalu yang nomor 2, dengan soal untuk menyatakan hasil dari suatu pengukuran, kita menuliskannya dengan angka dan satuan. Mengapa? Ini juga menurut kelompok kami cukup simpel saja. Jadi kenapa sih harus ditulis dengan angka? Itu karena tentu sangat penting, di mana agar tidak terjadi perbedaan atau kesalahpahaman. Pengukuran sehingga harus dituliskan dengan tepat, di mana hal ini bersifat internasional, tidak berbeda dari negara satu ke negara yang lainnya, dan berlaku di berbagai negara, sehingga ukuran meter di Indonesia akan sama besarnya bila dibandingkan dengan di luar negeri. Oke. Contohnya, jangan di luar negeri, di tempat kita saja. Contohnya Mas Wahyu. Mas Wahyu sedang mengukur panjang buku Sidu yang mereknya Sidu dengan anak yang membandingkan ukuran di Jakarta. Itu sama atau beda? sama. Ini sama karena telah menggunakan ukuran satuan yang sama. Ya, itu ukuran satuan internasional itu sendiri. Oke, selanjutnya nomor 3 bisa dijelaskan teman saya. boleh agak keras benar? Ya, agak keras sedikit. Mengapa standar satuan itu penting dan banyak manfaatnya untuk diterapkan di masyarakat dunia? Standar satuan tentunya standar satuan yaitu di mana satu konsentrasi menyampaikan bahwa pengukuran dapat dipahami dan diulangi di seluruh dunia. 2. Komunikasi memudahkan komunikasi antara ilmuwan dan profesional di berbagai negara. 3. Pengembangan teknologi memungkinkan pengembangan dan penggunaan teknologi yang lebih canggih dan akurat. Apa standar satuan untuk panjang, masa, dan waktu yang berlaku saat ini? Standar satuan panjang atau bisa disebut definisikan sebagai jangkar sejam
Jangka yang ditempuh cahaya dalam ruang hampa selama 1:9.792.458 detik. Habis itu ada satuan massa per kilogram. Didefinisikan sebagai massa prototipe internasional kilogram yang disampaikan internasional Bureau of Weight and Measures atau disingkat BIPM. Standar satuan waktu detik atau sekot didefinisikan sebagai durasi 9.132.631.770 periode radiasi yang berkaitan dengan transisi adalah dua tingkat hyperpin delta keadaan dasar atau cesium minus 130. Oke, itu tadi dari kelompok kami yang mana telah menjelaskan 4 nomor soal. Apabila teman-teman ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Oke, silahkan. Kalau untuk kelompok lain yang mau bertanya, semua masih bingung, masih kurang jelas tadi yang penjelasan nomor 3 atau berapa boleh? Oke, silakan. Yang nomor 3, yang 4. Nomor 3. Mungkin boleh teman yang lain yang mau menjelaskan. Satria yang mau menjelaskan boleh, tidak harus yang menjawab tadi. Mungkin karena mungkin kalau tadi dijelasin teman satunya kurang paham, mungkin dengan teman satunya akan lebih paham. Boleh, silakan dibaca lagi pertanyaannya baru dijawab. Oke, saya. Tadi nomor 3 soalnya mengapa standar satuan itu penting dan banyak manfaatnya untuk pergaulan di masyarakat dunia. Nah, jawabannya yaitu pentingnya standar satuan, yaitu di mana konsistensi. Yang pertama ada konsistensi yang merupakan memastikan bahwa pengukuran dapat dipahami dan diulangi di seluruh dunia. Jadi yang pertama itu Konsisten. harus konsisten. Kenapa harus konsisten? Ya itu tadi, biar Bisa dipahami dan diulangi. bisa dipahami, bisa diulangi oleh orang banyak, ya kan? Karena di sini kan pertanyaannya untuk pergaulan di masyarakat ilmiah. Jadi agar tidak ada kesalahpahaman. Jadi sama, apapun yang kalian ukur dengan standar satuan apa yang kalian gunakan, jadi sama. Itu ya. Coba lanjut Satria. Apa yang dimaksud dengan pengukuran dalam fisika? Pengukuran didefinisikan sebagai kegiatan mengukur suatu benda dengan membandingkan antara nilai besaran pada benda dengan nilai besaran pada alas ukur. Nomor 2, untuk menyatakan hasil dari suatu pengukuran, kita menuliskan dengan angka dan satuan maka. Karena untuk memudahkan dan meningkatkan ketepatan dalam pengukuran, sehingga bila pengukuran dilakukan oleh orang yang berbeda dan pada waktu yang berbeda sebelumnya, didapatkan hasil yang sama dan standar. Nomor 3, mengapa standar satuan itu penting dan banyak manfaatnya untuk pergaulan di masyarakat dunia? Karena satuan tersebut sudah banyak dikenal masyarakat secara global dan hal ini memudahkan kita mengaplikasikan pengukuran dalam masyarakat. Selain memudahkan dalam menjelaskan pengukuran tersebut, standar satuan ini juga membantu kita untuk menginterpretasikan satuan standar dalam melakukan apapun di berbagai bidang pendidikan. Empat, luas standar satuan untuk panjang. Dengar yang belakang. Dan Dengar ya. kaki satu. Oke, agak dikencengin dikit suaranya. Kalau presentasi tegas ya. Coba. Nomor 4, apa standar satuan untuk panjang, masa, dan waktu yang berlaku saat ini? Jelaskan. A. Standar satuan panjang atau meter. B.
Didefinisikan sebagai jarak yang ditempuh cahaya dalam membuang hampa selama 1/299 juta detik. Ayo, berapa? Detik 792, detik 458 detik. B. Standar satuan massa atau kilogram. Didefinisikan sebagai massa tipe internasional kilogram, disimpan di International Bureau. C. Standar satuan waktu detik atau sekon, didefinisikan sebagai durasi 9.192 detik. Periode radiasi yang berkaitan dengan transisi antara dua tingkat hyperfine dalam keadaan dasar atom cesium 133. Oke, dari kelompok 3 lanjut. Dikembalikan lagi ke teman-temannya bagaimana? Dikembalikan dulu ke teman-teman. Dari semua jawaban dari kelompok 1, 2, 3, 4 itu sudah sangat luar biasa, sudah bagus-bagus, sudah tepat menurut Ibu. Jadi dari soal nomor 1 nih ya, kita bahas apa sih pengukuran gitu kan. Jadinya tadi jawabannya benar. Jadi pengukuran itu apa? Definisikan sebagai kegiatan mengukur Iya, suatu benda dengan Oke, membandingkan aktivitas mengukur suatu benda, dan suatu benda itu ketika kita ukur ada angkanya, ada satuannya, itu adalah kegiatan pengukuran gitu. Dan nomor 2 juga untuk menyatakan hasil dari suatu pengukuran kita menuliskannya dengan angka dan satuan. Mengapa gitu. Tadi juga udah dijelaskan kelompok 2 ya, sudah rinci mengapa sih gitu kan. Tadi yang kelompok 2 apa tadi? Jawabannya apa? Coba boleh diulang. pengukuran didefinisikan sebagai Kelompok 2. Kelompok 2 sebentar. Kelompok 2 coba. Kelompok 2. pengukuran itu didefinisikan sebagai kegiatan mengukur. Bukan soal nomor 2. Tadi gimana alasannya mengapa tadi? Karena kita harus menggunakan satuan baku atau standar, yaitu yang sudah ditetapkan berdasarkan standar internasional atau FI oleh para ilmuwan. Contoh besaran pengukuran dan satuan bakunya, panjang dengan satuan meter, massa dengan kilogram, waktu dengan detik, dan lain-lain. Nah, itulah kita harus menggunakan standar satuan baku. Nah, jadi harus menggunakan standar satuan baku. Karena ada juga yang dinamakan standar satuan tidak baku. Nah, standar satuan baku yaitu untuk menjawab soal nomor 2 agar kita tidak ada kesalahpahaman. Jadi dari soal nomor 2 ke soal nomor 3 itu berkaitan, ya kan? Tidak ada kesalahpahaman dan lain sebagainya. TD juga sudah baik ya. Nah, ya mungkin pelajaran kita hari ini mungkin cukup sekian ya. Sekian, mungkin bisa kita rapikan tempat duduk kita. Kita siap-siap pulang. Oke, untuk ketua kelas mungkin bisa dipimpin berdoa terlebih dahulu. Sebelum menutup pelajaran ini, mari kita berdoa menurut agama dan yang kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk hari ini. Semoga kita semua selalu sehat. Yang pertanyaan saya tadi tetap bergabung lagi masuk sekolah seperti biasanya ya. Dan juga hati-hati di jalan. Ada satu pantun buat